Di suatu tempat nampak seseorang melaporkan situasi ke manajer asosiasi hunter Korea, yaitu Yeon Jin-chul. Anak buahnya melaporkan jika terjadi insiden di gate rank C dan membuat 8 orang terbunuh di dalamnya. Dan yang selamat dari kejadian tersebut hanyalah 2 orang saja yang memiliki rank D dan rank I saja. Jin-chul awalnya beranggapan jika pasti mereka berdua lari dan meninggalkan teman-temannya di dalam. Namun laporan dilanjutkan kembali dan diketahui jika mereka berdua bukanlah lari, melainkan menyelesaikan dungeon dan menutup gate rank C tersebut. Dijelaskan jika hunter rank D adalah Yeon Jin-ho yang mengenakan peralatan tingkat tinggi dan memungkinkannya untuk membunuh sang bos monster di sana. Bos Giant Archid Buryura seharusnya bukan masalah bagi tim yang baik. Jadi cukup aneh jika 8 orang lainnya mati di dalam dungeon. Jin-chul ingin mengetahui inti yang ingin disampaikan oleh anak buahnya itu. Maka akhirnya disampaikan hal yang paling aneh adalah hunter terlemah di dunia Sung Jin-woo. Dia kembali selamat setelah sebelumnya selamat dari dungeon ganda yang tiba-tiba muncul. Jin-chul beranggapan jika alat pengukur yang telah dia coba pada Jinwoo tidaklah rusak. Alat pengukur itu terbuat dari monster rank A yang terbilang cukup legendaris. Dan kebangkitan kedua tidaklah begitu umum, jadi tidak perlu lagi mencurigai Jinwoo saat ini. Mungkin hal itu hanyalah kebetulan saja jika Jinwoo dapat selamat dan menyelesaikan dungeon rank C tersebut bersama Yoo Jin-woo. Namun informasi ditambahkan kembali jika sebenarnya hal ini juga tak perlu diperpanjang. Yang jadi masalah adalah salah satu korban di sana adalah kakak dari hunter rank S Amerika Hwang Dong-soo. Maka dari itu Jin-chul pun tak dapat mengabaikan hal ini sekarang. Di rumahnya terlihat Jinwoo makan bersama adik tersayangnya Jin-ah. Di sini Jinwoo cukup kesal karena saat ini dia ingin mabuk namun selalu dinetralisir oleh skill pasifnya yaitu Pure Potion. Itu adalah hadiah dari sistem yang sangat luar biasa untuknya. Karena banyak sekali yang harus Jinwoo pelajari sampai-sampai membuatnya lupa jika dia juga memiliki skill istimewa seperti itu. Dari skill pasif Ring of the Weak akan membuat Jinwoo selalu sehat seumur hidupnya dan membuatnya selalu kuat. Dan juga berkat hal itu membuat kakinya yang terputus bisa kembali utuh kembali. Pada intinya skill pasif regenerasi Jinwoo seperti layaknya sebuah cheat bagi manusia. Lalu tiba-tiba Jinwoo teringat akan suatu hal dan dia pun bergegas masuk ke dalam kamarnya dan mencoba sesuatu. Dia mengeluarkan hadiah rasa Venom yang pernah dia dapatkan sebelumnya. Jinwoo beranggapan jika efek buruk serta racun tak dapat membuatnya keracunan, maka tak masalah baginya untuk meminum item itu. Efek buruk dari item itu pasti akan dihapus oleh skill pasifnya. Tanpa pikir panjang, diminumlah bungkusan racun tersebut. Dan benar saja dalam hitungan detik efek positif didapatkan dari bungkusan itu. Dan efek negatif dihapuskan oleh skill pasif milik Jinwoo yang saat ini dia punya. Lalu Jin-ah memberitahu kakaknya jika ada telepon dari seseorang yang tak dikenal bernama Yoo Jin-ho. Akhirnya Sung Jin-woo dan Yoon Jin-ho pun bertemu di suatu kafe. Jin-woo bertanya bagaimana Yoo Jin-ho mendapatkan kontaknya. Namun hal itu memang sangatlah mudah bagi anak konglomerat sepertinya. Yoon Jin-ho juga berterima kasih karena Sung Ji-woo sudah menjadi penyelamatnya secara tidak langsung. Jinwoo pun juga merasa cukup senang karena semua kristal mana diberikan untuknya, membuat Jinwoo mendapatkan uang yang cukup besar dari dungeon tersebut. Sun Jinwoo juga senang karena Yoon Jinho masih menjaga rahasia yang terjadi di dalam dungeon tersebut. Yoon Jinho pun berkata jika mereka terlebih dahulu yang ingin membunuh kita berdua, maka sebagai hunter mereka juga harus bertahan hidup jika mengalami hal seperti itu. Dalam hati Yoon Jinho pun berpikir jika Sun Jinwoo adalah seorang ranger palsu dan tak seharusnya dirinya berurusan dengan Jinwoo, karena pada dasarnya adalah Jinwoo seorang pembunuh. Lalu dengan to the point, Sun Jinwoo pun bertanya urusan apa Yoon Jinho mengundangnya untuk bertemu. Dengan sangat serius, Yoon Jinho pun berkata jika dia memiliki rencana untuk membentuk sebuah tim. Sun Jinwoo dengan cepat menjawab jika permintaan itu ditolak, meski Jinwoo sebenarnya belum mengatakan apapun. Saat Jinwoo mengungkapkan alasan yang tak mau bermain-main dengan anak orang kaya, Yoon Jinho pun berkata jika dia hanya butuh bantuan Jinwoo 20 kali saja, dan jika rate sebelumnya dihitung, maka Jinwoo hanya membutuhkan 19 kali bantuan saja. Di sini Jinwoo berusaha menjelaskan kemungkinan berbahaya yang akan terjadi di dalam dungeon, karena tak hanya dapat membunuh seekor monster, melainkan hunter juga bisa saling membunuh di dalam dungeon. Belajar dari raid sebelumnya, harusnya Jinwoo mengetahui betapa bahayanya kehidupan seorang hunter, dan tak membuatnya sebagai wahana bermain-main saja. Setelah itu Jinwoo menyadari niat asli dari Yoon Jinho, jika kemungkinan dirinya ingin menjadi seorang ketua guild atau serikat.
Jinho berusaha menjelaskan dan meyakinkan Sun Jiwoo jika Jinho ingin menjadi seorang ketua serikat, maka setidaknya dia harus lolos dalam mengikuti 20 raid dalam dungeon. Sun Jiwoo bertanya, bukankah Yoon Jinho adalah anak dari konglomerat pemilik perusahaan arsitektural Eugene? Jinho membenarkan hal tersebut dan dia juga menyampaikan jika ayahnya ingin membangun sebuah serikat baru. Dungeon memang sangatlah berbahaya, namun dari dungeon tersebut memiliki banyak sekali harta tersembunyi di dalamnya. Inti kristal, mana kristal, dan bangkai monster pun juga bisa dijadikan uang, ungkapnya. Maka dari itu perusahaan-perusahaan besar ingin ikut turun tangan. Ayah Yoon Jinho berencana untuk merekrut beberapa hunter rank S dan membuat kakak Yoon Jinho sebagai wakil ketua di serikat tersebut. Jinho menjelaskan jika meski kakaknya pintar dan berbakat, namun jika tanpa pembangkitan menjadi seorang hunter itu pasti cukuplah sulit. Pada intinya Yoon Jinho meminta pada Sun Jinwoo untuk membantunya. Mengetahui jika Sun Jinwoo sebenarnya adalah seorang hunter yang sangat kuat, pasti dia bisa membantu Yoon Jinho mencapai tujuannya. Dia juga berjanji tak akan membocorkan masalah ini kepada siapapun tentunya. Dengan sangat yakin Yoon Jinho akan memfasilitasi segala hal yang dibutuhkan oleh Sun Jinwoo. Dan ditambah lagi, seorang hunter tetap membutuhkan sebuah tim untuk memasuki sebuah dungeon. Saat Jinwoo berkata apa yang akan dia dapatkan jika dia menyanggupi permintaan Yoon Jinho, seketika mata Jinwoo langsung terbelalak melihat proposal yang diajukan oleh Yoon Jinho. Mata Jinwoo terlihat terkejut setelah melihat kontrak yang diberikan oleh Jinho. Keesokan harinya, saat Jinwoo ingin menuntaskan daily quest-nya, terlihat Jin Ah yang mengikuti kakaknya untuk berolahraga bersama. Lalu di tengah-tengah mereka berlari, Jinwoo tiba-tiba bertanya pada Jin Ah, bagaimana jika Jin Ah tiba-tiba mendapatkan uang sebesar 3 miliar won? Dan kira-kira apa yang akan dia lakukan dengan uang sebanyak itu? Tentu Jin Ah menjawab sekenanya saja, karena dia tak mungkin juga akan mendapatkan uang dengan nominal segila itu. Setelah mendengarkan jawaban dari Jin Ah, Jinwoo pun berlari kencang meninggalkan Jin Ah di belakang. Jinwoo pun memikirkan di saat dia diberikan proposal oleh Jinho, di mana saat itu Jinwoo ditawari sebuah gedung yang sedang dibangun dan direncanakan menjadi kantor serikat nanti. Dan bangunan itu ditaksir memiliki harga sekitar 3 miliar won. Dan tentu akan terus naik harganya seiring berjalannya waktu. Dengan penawaran itu hanya untuk pembersihan dungeon rank C sebanyak 19 kali, tentu menjadi penawaran yang menggiurkan untuk Jinwoo. Namun dalam kasus Jinwoo saat ini adalah kasus khusus yang dimana seorang hunter mendapatkan pembangkitan keduanya. Dan hunter itu bisa naik level terus menerus seiring dia membunuh monster-monster yang ada. Dan jika terus seperti itu, kemungkinan Jinwoo akan naik menjadi hunter rank S dalam waktu dekat ini. Atau mungkin bisa lebih kuat lagi daripada itu. Jinwoo pun tak bisa memperkirakannya. Dan mengetahui hal tersebut, tentu 3 miliar won bukanlah apa-apa baginya jika saat itu telah tiba. Lalu Jinwoo meminta beberapa syarat pada Jinho, yang tentu permintaan Jinwoo itu disambut dengan sukacita oleh Jinho. Sun Jinwoo berkata, hanya kau dan aku yang akan memasuki sebuah gate untuk membersihkan sebuah dungeon. Tentu hal itu membuat Jinho sangat terkejut. Karena permintaan hunter Sun Jinwoo adalah mereka berdua akan membersihkan dungeon rank C berdua saja. Dan hal itu tak akan pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Namun ada peraturan dari asosiasi hunter untuk keamanan para hunter saat menjalankan misi pembersihan. Yang dimana party harus berjumlah 10 orang jika ingin memasuki sebuah gate rank C. Tentu Jinwoo di sini memiliki solusi yang sama dengan cara Hwang Dong-suk sebelumnya. Mereka bisa meminta para hunter ikut serta dan menandatangani kontrak tanpa harus ikut serta dalam dungeon. Jinho sempat khawatir karena dia merasa hal itu sangatlah berbahaya. Namun Jinwoo meyakinkan jika solusi itulah yang terbaik dan yang Jinwoo minta. Dengan penjelasan yang memang akan menguntungkan bagi Jinho, tentu Jinho pun langsung setuju dengan syarat yang Jinwoo minta. Ketika Jinwoo hanyut dalam ingatan saat berdiskusi dengan Jinho, tanpa sadar ternyata Jinwoo sudah menjalankan daily quest-nya melebihi syarat yang diminta. Dia awalnya merasakan aneh karena misi daily quest-nya tersebut terus berjalan dan menghitung pencapaian Jinwoo meski melebihi syarat minimum. Namun karena memang Jinwoo meninggalkan Jin Ah terlalu jauh, maka dia akan menunggu Jin Ah sambil menyelesaikan misi daily quest-nya dengan pencapaian 2 kali lipat. Di Washington DC, terlihat seorang pria kekar bertanya pada seorang sekretaris wanita, apa yang akan terjadi jika dia yang saat ini menjadi warga Amerika membunuh orang yang berasal dari Korea. Dengan penjelasan yang sudah diberikan, pria itu bersyukur jika hukuman yang akan dia dapatkan tak akan terlalu berat. Karena saat ini dia ingin membunuh seseorang di Korea.
Sebab karena orang itu, kakaknya tewas saat menjalankan misi di dalam dungeon. Diketahui jika pria itu adalah salah satu hunter rank S, yaitu Huang Dongsu, yang tergabung dalam Guild Avenger. Dalam hati Huang Dongsu pun berpikir jika kematian kakaknya benar-benar sangat aneh, karena 7 rekan setimnya juga tewas bersamanya saat di dalam dungeon. Namun mengapa 2 orang yang memiliki rank hunter lebih rendah malah selamat? Yang padahal di sini kakak Huang Dongsu pun bukanlah orang yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk orang lemah seperti itu. Tentunya di sini mereka sudah memasang sebuah jebakan dan menewaskan kakaknya serta ke-7 anggota partinya. Bertanyalah kembali dia pada sang sekretaris, jika saat ini dia perlu pergi ke Korea. Apakah dia bisa mengosongkan jadwal untuknya pergi berkunjung ke Korea saat ini? Namun sang sekretaris tak bisa memberikan waktu luang bagi Huang Dongsu, karena saat ini memang guild mereka sedang berada dalam kondisi sangat sibuk. Dia bisa meluangkan jadwal Huang Dongsu sekitar 2 minggu lagi. Tak mau ambil pusing, dia pun menyetujui hal tersebut dan berharap kedua pecundang yang telah menjebak kakaknya tidak mati dalam dungeon terlebih dahulu. Di Korea terlihat Sung Jinwoo yang telah menyelesaikan misi daily questnya sebesar 2 kali lipat sedang memegang sebuah kunci misterius. Dia tak menyangka akan mendapatkan barang tingkat S seperti kunci tersebut setelah menyelesaikan daily questnya. Akhirnya setelah memikirkan jika peluang sebaik ini tak akan datang 2 kali, maka Sung Jinwoo pun menggunakan kunci misterius tersebut untuk memasuki sebuah dungeon instan yang bernama Demon Castle tingkat S. Terbukalah gate yang menghubungkan Jinwoo dengan dungeon Demon Castle tersebut. Nampak suasana berubah membuat area sekitar dipenuhi dengan kobaran api. Jinwoo sempat berpikir jika dungeon tingkat S ini sangatlah berbahaya bagi hunter rank E sepertinya. Namun saat ini dia masih memiliki item Hearthstone yang dapat digunakan sewaktu-waktu jika dalam kondisi sangat berbahaya. Baru saja Jinwoo berjalan ke depan, saat ini dia sudah disambut oleh monster anjing berkepala 3 di depannya. Jika dia menyerah, maka Jinwoo tak akan bisa menjadi lebih kuat. Dia tidak akan bisa untuk kehilangan nyawanya lagi di tempat seperti ini. Jinwoo sudah bertekad akan menjadi lebih kuat lagi dan akan terus naik level lebih tinggi. Sebuah kunci yang didapatkan oleh Jinwoo adalah kunci tingkat S, yang dimana kunci tersebut dapat membuat Sung Jinwoo memasuki istana iblis. Dan Sung Jinwoo berpikir, jika tingkat dari kunci tersebut menjadi tolak ukur tingkatan dari sebuah dungeon, maka kesempatan Jinwoo kali ini untuk menyelesaikannya kemungkinannya adalah 0. Pilihan terbaiknya adalah naik level lebih tinggi lagi, lalu setelah itu melanjutkan misi ini di kemudian hari. Karena dungeon tingkat S seperti ini sangatlah jarang ditemukan bahkan bagi hunter rank S lainnya. Salah satu gate rank S yang pernah dimasuki dan dijalankan oleh hunter Korea berada di Pulau Jeju. Dan karena kegagalan misi yang dijalankan, saat ini tempat itu menjadi sebuah tempat yang tak dapat ditinggali lagi oleh manusia. Meskipun semua hunter rank S di Korea membentuk sebuah tim, belum tentu juga mereka bisa atau tidak menyelesaikan dungeon tersebut. Maka dari itu, dengan level Jinwoo saat ini, dia harus menghindari masuk ke dalam gate rank S seperti ini. Karena Jinwoo sangat-sangat menyadari perbedaan monster yang ada di dalam dungeon tingkat S. Benar-benar berada pada tingkatan yang sangatlah berbeda. Mereka memiliki ketahanan yang tak dapat ditembus, kekuatan penghancur yang dapat mengakibatkan kematian instan. Dan saat ini Jinwoo ingin mengukur kekuatannya pada monster di depannya. Apakah serangannya akan berdampak atau tidak pada monster ini? Dengan sangat cepat dan lincah, Sung Jinwoo pun memberikan tebasan-tebasan yang cukup fatal pada sang monster. Dengan titel yang dia miliki, tentu seharusnya akan menambah poin serangan pada musuhnya. Jinwoo sempat mengeluarkan skill Bloodlust pada sang monster. Namun karena memang level dari musuhnya terlalu tinggi, membuat skill itu tak dapat diterapkan saat ini. Jinwoo sudah mengeluarkan seluruh kombinasi skill terbaiknya. Namun semua hal itu tak berefek apapun pada monster ini. Maka saat ini Jinwoo benar-benar yakin jika tempat yang dimasukinya kali ini memang berada pada tingkatan S. Dan membuat semuanya tak akan mudah. Tak hanya berdiam diri saja, sang monster pun juga menyerang Sung Jinwoo dengan cepat. Bahkan tangan Jinwoo pun sampai terkena gigitan yang membuatnya terluka parah. Hingga membuat set point darahnya menjadi kritis dan menyisakan 300 poin saja. Muncul notifikasi yang menunjukkan jika karena health point Hunter Sung Jinwoo berada pada kondisi kritis, semua serangan yang dia terima akan berkurang sebesar 50%. Di sini Jinwoo merasa jika sistem benar-benar sangat membantunya. Dikarenakan jika Jinwoo mati di sini, hal tersebut akan membuat sistem tak lagi berguna. Menyadari hal tersebut, Jinwoo tak mau membuang-buang waktu lagi untuk menjadi lebih kuat. Dia pun menggunakan hadiah status recovery yang belum dia pakai sebelumnya. Dengan kondisinya yang sudah kembali prima,
Jinwoo pun memulai aksinya dan mengeliminasi kepala monster itu satu persatu hingga menyisakan satu kepala saja. Tak ingin berhenti dan membuang kesempatan lagi, Jinwoo pun segera menghabisi sang monster itu meskipun saat ini Jinwoo benar-benar berada dalam kondisi sangat kelelahan. Notifikasi kenaikan level pun berturut-turut muncul di depannya, yang menunjukkan jika saat ini Hunter Sung Jinwoo dapat mengalahkan monster anjing neraka berkepala 3 itu. Saat berada di depan pintu masuk Kastil Iblis, Jinwoo pun sadar saat ini jika levelnya masihlah belum cukup untuk memasuki pintu itu. Berkat pertarungannya dengan anjing penjaga ini membuat Sung Jinwoo sadar untuk menaikkan levelnya terlebih dahulu sebelum dia akan memasuki pintu Kastil Iblis di depannya saat ini. Lalu di sebuah kafe di tengah kota terlihat seorang pria parubaya yang terlihat acak-acakan. Dia terlihat sedang bertemu dengan seseorang dengan penampilan yang sangat rapi serta menggunakan setelan jas hitam. Pria parubaya itu memberikan beberapa jumlah uang yang sangat besar dalam tasnya. Perkiraan uang tersebut sebesar 2 miliar won. Di sini dia memohon pada orang yang ada di depannya untuk membunuh para bajingan-bajingan yang dia maksud. Lalu pria itu meminta tambahan 1 miliar lagi untuk mengurus masalah ini. Karena dia beralasan jika nanti saat di dalam dungeon tak hanya bajingan-bajingan itu saja yang ada di dalam sana, melainkan ada juga hunter lainnya yang harus dibungkam mulutnya supaya hal ini tak bocor keluar. Lalu diketahui jika saat ini dia memiliki rank B untuk menjadi seorang hunter. Dan dia memberitahu sebenarnya hunter rank B mendapatkan banyak tawaran masuk ke guild manapun. Namun saat ini dia tetap bertahan di Departemen Pengawasan Asosiasi Hunter. Itu dikarenakan dia lebih menyukai membunuh manusia daripada seekor monster. Nampak kedua orang sedang berlatih pedang di sebuah tempat latihan. Ternyata itu adalah Tuan Song yang saat ini berlatih dengan salah satu muridnya yang juga adalah seorang hunter rank S. Tuan Song merasa jika muridnya itu tidak serius saat melawannya karena mungkin kasihan terhadap nasib gurunya saat ini. Namun sang murid menyangkal hal tersebut karena dia merasa jika gurunya yaitu Tuan Song masihlah sangat hebat dalam ilmu berpedang. Dan kemungkinan saat tangan gurunya itu masih utuh, dia akan dengan sangat mudah dikalahkan ungkapnya. Tuan Song pun meminta muridnya itu untuk berhenti karena tragedi itu terlewat sudah beberapa bulan yang lalu. Tuan Song terlihat mendapatkan sebuah panggilan darurat karena memang pemburu tingkat rendah selalu mendapatkan panggilan darurat seperti itu menurutnya. Lalu sang murid bertanya kembali pertanyaan tentang gurunya yang sepertinya akan menunda kembali masa pensiunnya menjadi seorang hunter. Tuan Song pun dengan tenang berkata jika dia ingin menggunakan kekuatannya dan setidaknya berguna untuk dunia ini. Namun ini adalah hal yang mengejutkan baginya. Seorang hunter rank S belajar seni berpedang pada hunter yang rendah sepertinya. Dengan bijak sang murid berkata, meski dia memiliki rank yang sangat tinggi, namun dia tetap saja tak bisa menutupi kekurangan atas kemampuannya. Nampak Tuan Song berjalan menuju ke dungeon tingkat D yang akan dia selesaikan. Dalam perjalanannya Tuan Song bertanya-tanya mengapa seorang ahli berpedang sepertinya dibangkitkan sebagai seorang pengguna sihir. Tentu ilmu pedang yang telah dia pelajari selama ini tak berguna saat pertempuran di dalam dungeon. Lalu tak sengaja Tuan Song menabrak seorang pria bertudung dan membuatnya terkejut. Karena pria yang dia tabrak adalah seorang hunter yang dia kenal, yaitu Hunter Sung Jinwoo. Tuan Song hampir tak mengenali Hunter Sung Jinwoo saat ini, karena memang terlihat sekali perbedaan dengan Hunter Sung Jinwoo yang dulu. Dan perubahan itu terjadi hanya ditempuh dalam beberapa bulan saja. Tentu Tuan Song bertanya pada Sung Jinwoo apa yang sudah terjadi padanya. Tuan Song juga terkejut melihat kaki Sung Jinwoo kembali utuh seperti sedia kala. Setelah sebelumnya dia menyaksikan sendiri bagaimana kaki Sung Jinwoo putus karena monster di dalam dungeon tersebut. Jinwoo hanya berkata saat dia tersadar dan melihat kakinya ternyata baik-baik saja. Dengan lega Tuan Song bersyukur melihat Sung Jinwoo kembali dengan utuh dan normal. Karena menurutnya anak muda tak akan cocok jika dia mengalami kecacatan. Jinwoo pun menatap lengan dari Tuan Song yang sudah terpotong. Di sini Tuan Song berkata pada Sung Jinwoo untuk tak usah mengkhawatirkannya karena dia sudah sangat bersyukur bisa melihat Hunter Sung Jinwoo selamat seperti ini. Lalu setelah berbincang, Jinwoo pun bertanya pada Tuan Song apakah dia ke tempat ini karena permintaan dari asosiasi. Tuan Song pun membenarkan hal tersebut karena dia tiba-tiba menerima kabar permintaan penyelesaian dungeon tingkat D ini. Saat melihat beberapa orang yang ada di depan gate, Tuan Song pun tersenyum karena terkejutnya dia. Karena semua member yang selamat dari dungeon ganda sebelumnya berada dalam satu tempat kali ini. Nampak Nona Juhye dan serta Pak Kim ada di depan gate tersebut yang akan mereka masuki bersama setelah ini. Setelah Sung Jinwoo melihat wajah Pak Kim, terlihatlah rasa jengkel yang teramat sangat. Tentu Tuan Song paham akan hal tersebut.
Karena saat di dalam dungeon ganda, Pak Kim meninggalkan mereka dan menyelamatkan nyawanya sendiri tanpa memikirkan nyawa dari Jinwoo. Namun pada akhirnya mereka semua berhasil selamat dan kembali dipersatukan di misi kali ini. Di sisi lain, Nona Juhe sangat senang melihat Jinwoo yang saat ini terlihat sangat berbeda. Selama ini Nona Juhe telah mencari Jinwoo dan ingin mengetahui kabarnya. Namun memang baru di sini mereka semua bisa dipertemukan. Saat suasana menjadi sangat hangat karena keakraban mereka di tempat itu, dirusaklah suasana hangat itu dengan kedatangan para narapidana serta seorang pengawas di sana. Para narapidana itu mencoba menggoda Juhe, namun tentu hal itu dihentikan oleh sang pengawas dan membuat para narapidana itu harus menuruti perintah dari sang pengawas tersebut. Lalu salah satu petugas asosiasi menjelaskan keadaan saat ini. Jika mereka semua akan masuk bersama dengan ketiga narapidana itu untuk menyelesaikan misi. Tentu Tuan Song menolak hal tersebut karena memang terlalu berbahaya memasuki dungeon bersama kriminal seperti mereka. Namun staf asosiasi itu pun berkata jika mereka tak perlu khawatir karena para narapidana itu akan diawasi sangat ketat oleh salah satu pengawas di sana. Jinwoo merasakan hal yang sangat aneh dan Jinwoo meminta Juhe untuk keluar dari misi ini. Tentu Juhe menolak hal itu karena setelah melihat Jinwoo yang telah menyelamatkan nyawanya akan mengikuti misi ini, dia juga pasti akan mengikuti Jinwoo di misi kali ini. Singkatnya karena memang situasi ini sangatlah mendesak, mau tak mau mereka pun harus segera bersiap dan memasuki gate rank D ini dan menyelesaikan misi bersama para narapidana tersebut. Borgol narapidana itu pun dilepaskan oleh sang pengawas. Mereka pun akhirnya merasakan sedikit kebebasan dengan hal tersebut. Lalu sang pengawas mengenalkan dirinya pada Tuan Song jika dia memiliki nama Gang Tae-sik dari Departemen Pengawasan. Gang Tae pun berkata pada Tuan Song untuk tak perlu terlalu risau karena dia akan mengkondisikan para narapidana tersebut saat berada di dalam dungeon nanti. Serta Gang Tae di sini bertanya siapakah yang akan menjadi pemimpin di party kali ini. Lalu Tuan Song menanyakan persetujuan pada semua orang termasuk Jinwoo, Juhe, Pak Kim serta salah satu hunter di sana. Lalu tak lupa Tuan Song meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Jinwoo karena kepemimpinannya di party sebelumnya 11 orang pun meninggal karena keputusannya. Dan berkat Hunter Sung Jinwoo, 6 orang termasuk dirinya berhasil selamat. Karena tanggung jawab yang sangat besar ada di pundaknya, yang dimana dia tak mampu menyelamatkan semua orang, lalu sekarang dia membungkuk seperti ini karena sebagai wujud rasa terima kasih dari semua pemburu tersebut. Sekali lagi Tuan Song benar-benar berterima kasih pada Tuan Sung Jinwoo. Setelah semua sudah setuju akan keputusan jika Tuan Song akan memimpin party kali ini, akhirnya mereka pun memasuki gate bersama-sama. Saat di dalam dungeon terlihat monster goblin mencoba menyerang mereka semua. Namun di sini justru para narapidana lah yang terlihat seperti layaknya seekor monster, menghabisi para goblin dengan cara yang sangat brutal dan membabi buta. Bahkan Tuan Song yang melihat kelakuan mereka sampai terheran-heran karena tak dapat membedakan yang mana monster dan yang mana manusia. Namun Tuan Song dan yang lain tak hanya diam saja. Dengan sihir apinya Tuan Song pun menghabisi beberapa goblin yang ingin menyerangnya. Pak Kim yang melihat Tuan Song menghabisi para goblin di sana merasa jika Song Jiol tak seperti Hunter Rank C yang lainnya. Nampak keakraban Tuan Song dan Pak Kim masihlah terjalin dengan sangat baik. Tuan Song juga melihat perkembangan dari Hunter Sung Jinwoo yang saat ini tak terluka seperti biasanya. Juhe pun sangat setuju dengan pendapat dari Tuan Song karena kali ini dia tak perlu lagi menyembuhkan Sung Jinwoo dari luka-lukanya. Awalnya Tuan Song hanya bercanda tentang kehebatan Sung Jinwoo kali ini. Namun jika Tuan Song perhatikan lagi, memang Sung Jinwoo berubah dengan sangat pesat dari sebelumnya. Tak hanya dari segi penampilan, bahkan juga auranya pun ikut berubah. Karena dulunya Sung Jinwoo memiliki aura seperti tak memiliki harapan. Namun saat ini auranya terlihat lebih tenang dan dia terlihat benar-benar sudah menjadi seorang pria. Tuan Song pun sampai ragu jika orang yang ada di depannya saat ini adalah Hunter Sung Jinwoo. Dan di sisi lain Juhe malah terlihat sebaliknya. Dia bahkan takut terhadap monster goblin kecil ini. Pasti trauma yang dialaminya tentu sangatlah berat sampai membuatnya ketakutan. Lalu setelah semua monster di area tersebut sudah dihabisi, mereka dihadapkan dengan 3 lorong jalan yang berbeda. Lalu sang pengawas memberi saran karena tingkat kesulitan dungeon ini terbilang tidak terlalu berbahaya. Dia menyarankan untuk berpencar dan mencari jalur yang menuju ke ruangan bos monster. Tuan Song pun setuju untuk berpencar supaya mempersingkat waktu. Dan sang pengawas pun akan berpencar mengambil sisi paling kanan bersama dengan para narapidana tersebut. Jinwoo menyadari jalan paling kiri memancarkan aura yang bisa diperkirakan itu jalan menuju ke ruangan bos monster. Mata dari Gang Tae dan Jinwoo pun bertemu dan saling mencurigai satu sama lain.
Jinwo beranggapan jika monster di dalam dungeon ini tak akan memberinya XP. Maka setidaknya Jinwo harus membunuh sang bos monster untuk naik level. Namun yang membuat hati Jinwo merasa gelisah adalah orang itu, yaitu Gang Tae. Di lorong yang saat ini narapidana itu lewati, nampaklah Gang Tae menjelaskan beberapa hal pada mereka. Jika goblin pada dasarnya memiliki kekuatan dan nyawa lebih rendah daripada seorang pria dewasa, serta ukuran mereka dan kepintaran mereka setara dengan anak-anak. Tapi mereka memiliki kemampuan untuk mengganggu target serta menyerang dengan cara sembunyi-sembunyi menggunakan jumlah mereka. Tentu saja meskipun kita memberikan senjata tajam pada seorang anak kecil, hal itu juga pasti akan membahayakan dan sangat menyebalkan. Karena anak kecil pun dapat membunuh seseorang jika dia menggunakan sebilah pisau. Bahkan di negara tertentu, anak-anak sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang tentara dengan berbagai senjata yang lengkap. Di mata Gang Tae, mereka semua sama-sama terlihat seperti serangga. Tak ada bedanya antara manusia dan monster. Gang Tae bertanya pertanyaan simpel pada para narapidana itu. Apakah mereka bisa membunuh seorang anak-anak? Karena setelah ini kalian akan melawan ratusan anak-anak yang siap membunuh kalian dengan segala cara. Anak-anak yang kelaparan, mereka akan membunuhmu dan akan memakan dagingmu. Tanpa ragu narapidana itu pun berkata jika sangatlah mudah untuk membunuh para anak-anak itu. Lalu Gang Tae berkata, jika dari jawaban mereka itu, Gang Tae akan melaporkan kepada serikat pemburu jika kalian para narapidana di sini bertemu ratusan goblin dan mati. Di lorong bagian tengah yang dilewati oleh Pak Kim serta salah satu hunter terlihat jika mereka sudah menghabisi para goblin. Lalu teman Pak Kim berkata jika dia sudah memutuskan setelah misi kali ini selesai, dia akan meminta maaf seperti Tuan Song sebelumnya kepada hunter Song Jinwoo. Pak Kim juga setuju dengan hal itu, meskipun permintaan maafnya masih belum tentu diterima, setidaknya dia akan berusaha mencoba. Akhirnya Pak Kim mengajak temannya untuk segera bergegas dan lebih berhati-hati, karena saat ini mereka hanya berdua saja di jalur tersebut. Saat berada di persimpangan lorong, betapa terkejutnya Pak Kim melihat hal yang ada di depannya saat ini.